Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dengan NIM 2203055022125 dari kelas E. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Isu Mutakhir Fisik yang diampu oleh Ibu Irma SKM MTes. Pada video ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, 4 fase perawatan dan pengobatan balita gizi buruk. Dan yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana di layanan rawat jalan. Baik, untuk yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama terdapat fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, terdapat fase transisi. Fase transisi adalah fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Yang ketiga, terdapat fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan atau per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTP, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTP. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Terakhir, terdapat fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Yang kedua, terdapat 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan, di mana yang pertama mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Hal ini dikarenakan semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi, di mana tata laksananya yang pertama, pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah, menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua, gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Ketiga, larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, dan zinc. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, di mana tata laksananya yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75 formula 100 atau Resomal. Yang kedua, gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Yang kelima, mengobati infeksi. Tata laksananya
Berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Yang keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu cepat atau terlalu dini. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.